Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai film Echinodermata. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dari kelompok 3. Yang pertama itu saya sendiri, Salvariani Nasan, kemudian Sukmawati, Nurasya Fadila, Andi Khairun Nisa, Reski Awalia, dan Rinaldi Master dari kelas pendidikan biologi B. Nah, Echinodermata itu tuh berasal dari dua kata, yaitu echin yang artinya berduri dan derma yang artinya kulit. Jadi, hewan ini adalah sesil atau hewan yang bergerak dengan lamban, dengan simetri radial sebagai hewan dewasa. Di antara 700 atau lebih anggota film Echinodermata, semuanya adalah hewan laut, dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Asteroiden, yaitu bintang laut, kemudian Ophiuridae, yaitu bintang mengular, kemudian Echinoidae, yaitu bulu babi dan sandolar, kemudian Crinoidae, yaitu lili laut dan bintang bulu, dan yang terakhir adalah Holothuridae, yaitu timun laut. Selanjutnya itu adalah karakteristik umum dari film Echinodermata. Yang pertama itu adalah semua anggota dari kelas Echinodermata itu dominan hidup di laut. Berbentuk struktur tubuhnya itu simetri radial atau pentaradial, selalu terbagi menjadi 5 bagian. Tidak mempunyai kepala, tidak bersegmen, tubuh itu dimiliki banyak kaki tabung yang berfungsi untuk bergerak dan menangkap makanan. Kemudian tubuhnya itu ditutupi oleh epidermis yang disokong oleh skeleton yang tetap dan spina. Sistem pencernaannya itu sederhana, beberapa di antaranya itu dilengkapi dengan anus, rongga tubuh berselia, biasanya luas dan isi dengan mengandung sel bebas atau amoebosit. Selanjutnya respirasinya itu dengan cara papulae, kaki tabung, atau dengan pohon respirasi. Jenis kelamin itu terpisah, gonad besar, fertilisasi eksternal, telur banyak, larva mikroskopik, berselia, dan biasanya berenang bebas mengalami metamorfosis. Nah, sebagian besar spesies itu mampu bergerak dengan merangkak, namun sangat lambat. Tampilan khusus dari anggota film ini, dia itu memiliki duri tepat di bawah kulitnya. Dan duri ini membentuk kerangka. Tubuhnya itu berkembang dalam bidang 5 antimeri yang memancar dari sebuah cakram pusat di mana mulutnya itu berada di tengah. Mereka memiliki sistem peredaran air yang terdiri dari sederet tabung berisi cairan yang dipakai dalam pergerakan. Selanjutnya, slide ini menampilkan ada beberapa sifat dan ciri-ciri serta contoh dari masing-masing kelas dari film Echinodermata. Yang pertama itu dari kelas Crinoidae. Contohnya itu adalah lilia laut dan juga bulu laut. Dia itu memiliki ciri-ciri sesil, menempel menggunakan batang, lengan bercabang, kaki tabung yang berselia, dipakai untuk makan, dan ada pula beberapa spesiesnya yang berenang bebas. Selanjutnya itu adalah Asteroide. Contohnya itu adalah bintang laut dengan ciri-ciri bergerak bebas, dengan kaki tabung, tangan bercabang, dan juga memiliki cakram pusat. Kemudian Ophiuridae, contohnya itu adalah bintang mengular, bintang rapuh, dan bintang keranjang. Ciri-cirinya itu dia bergerak bebas, lengannya itu luas yang tipis, memancar dari cakram. Kaki tabung itu dipakai sebagai indera dan untuk makan. Kemudian Echinoidae, contohnya itu adalah dolar pasir, biskuit laut, dan bulu babi. Dia itu bergerak bebas, badannya menyatu dalam lempeng atau cakram lempeng, tanpa sinar bebas, tertutup dengan lempeng kapur, dan beberapa spesies itu tertutup dengan duri. Dan yang terakhir itu adalah dari kelas Holothuridae, contohnya itu adalah taripang. Dia itu memiliki ciri-ciri bergerak bebas, tubuhnya luas, dan panjang dengan mulut di satu ujungnya. Kadang memiliki tentakel, unsur kerangka kulit itu sudah mulai lenyap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Di sini saya akan membahas mengenai bangun dan orientasi tubuh filum Echinodermata. Namun selain membahas mengenai bangun dan orientasi tubuh Echinodermata, di sini juga kita akan menyinggung mengenai Echinodermata dikatakan hewan berkulit duri. Namun bagaimana duri Echinodermata tersebut dapat terbentuk? Oke, langsung saja kita bahas mengenai bangun tubuh Echinodermata. Bangun tubuh dari filum Echinodermata lebih banyak memiliki simetri radial, khususnya simetri radial pentameral. Arti dari pentameral adalah terbagi 5. Pada gambar, dilihat penomoran 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan lengan-lengan yang ada pada spesies tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan lengan pertama, kedua, 3, dan 4, dan 5? Caranya cukup mudah, tinggal menentukan letak mandreporit, karena letak mandreporit berlawanan dengan lengan nomor pertama. Setelah menemukan letak mandreporit, dengan mudah menentukan letak lengan nomor pertama. Kemudian lengan seterusnya 2, 3, 4, dan 5 tinggal mengikuti arah jarum jam. Kemudian kita bahas mengenai orientasi tubuh Echinodermata. Pada gambar sebelumnya terlihat bahwa tubuh Echinodermata terdiri atas bagian anterior dan bagian posterior. Selain dari orientasi tersebut, orientasi tubuh Echinodermata juga dikenal dengan istilah oral atau tampak bagian mulut dan permukaan aboral yang tampak bagian anus. Keterangan di sini menyatakan bahwa nenek moyang Echinodermata yang berasal dari era Cambrium adalah Deuterostomes. Karena Deuterostoma semuanya bilateral, kita dapat menyimpulkan bahwa nenek moyang Echinodermata adalah bilateral. Untuk beradaptasi dengan habitat bentonik atau relung habitat planktonik, Echinodermata berevolusi dari simetri bilateral kemudian ke simetri pentameral seperti yang kita kenal sekarang. Larva Echinodermata bilateral selama perkembangan awal mereka pertama berubah menjadi asimetri, kemudian terus berubah menjadi simetri pentameral. Kemudian kita bahas mengenai jika Echinodermata dikatakan hewan berkulit duri, bagaimana duri Echinodermata terbentuk? Duri pada Echinodermata terbentuk karena adanya penyusun utama yakni magnesium dan kalsium karbonat yang diserap langsung dari perairan sekitarnya. Duri Echinodermata mengandung 2-25 mol persen ion magnesium dan 75-98 mol persen kalsium karbonat. Kandungan magnesium tersebut lebih tinggi dari kandungan magnesium yang menyusun kerangka dari oral. Namun demikian, kandungan magnesium pada pembentukan duri Echinodermata juga dipengaruhi oleh suhu air yang ada di sekitarnya. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tubuh simetri pentalateral. A. Kelas asteroida. Bintang laut merupakan hewan simetri radial dan umumnya memiliki 5 atau lebih lengan. Nah, untuk menentukan simetri pentalateralnya yaitu buat garis yang membentuk 5 bagian yang sama seperti pada gambar di atas. Nah, mengapa bintang laut dikatakan simetri pentalateral? Karena bintang laut tersebut memiliki 5 bagian. Untuk menentukan simetri pentalateralnya yaitu tarik sebuah garis atau sumbu pada tiap lengan pada bintang laut tersebut sehingga membentuk 5 bagian seperti pada gambar di atas. Yang ke B, kelas Ophiuroidae, bintang mengular. Bintang mengular merupakan hewan simetri radial yang memiliki 5 atau lebih lengan, sama seperti pada bintang laut di atas. Yang membedakan hanya pada lengan bintang mengular, di mana lengan bintang mengular ini bentuknya yaitu panjang, lonjong, dan elastik. Yang ke C, kelas Echinoidae. Landak laut merupakan hewan simetri radial pentalateral. Sama halnya dengan Echinodermata lainnya. Hanya saja landak laut ini tidak memiliki lengan.
Nah, untuk menentukan simetri pentalateralnya yaitu tarik sebuah garis atau sumbu pada bagian landak laut ini yang membentuk 5 bagian. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua, kelas Crinoidae. Lili laut merupakan hewan simetri radial yang memiliki 5 atau lebih lengan. Cara menentukan simetri pentalateralnya yaitu tarik sebuah garis yang membentuk 5 bagian atau lebih pada setiap tangkai lili laut tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, kita bisa menarik sebuah tali pada setiap tangkai lili laut tersebut. Yang kelas Holoturidae. Teripang merupakan hewan simetri radial pentalateral, sama halnya dengan kelas Echinodermata lainnya. Hanya saja teripang ini tidak memiliki lengan. Nah, untuk menentukan simetri pentalateralnya yaitu pertama, kita tarik sebuah garis persegi 5 pada sisi oral dan aboralnya sehingga dapat terlihat bahwa teripang memiliki simetri pentalateral. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut. Untuk menentukan simetri pentalateralnya yaitu kita tarik sebuah garis atau sumbu pada sisi oral tarikan ini, di mana garis ini kita bentuk menjadi 5 bagian. Begitupun pada sisi aboralnya. Perkenalkan, saya Andi Hernisa akan membahas materi mengenai bagaimana duri Echinodermata terbentuk dan pada sendolar bagaimanakah dapat ditemukan duri dan kapan duri tersebut tidak dapat diidentifikasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa Echinodermata merupakan filum yang tidak memiliki anggota yang hidup di darat atau air tawar. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa permukaan tubuh Echinodermata pada umumnya itu ditutupi oleh duri, baik pendek dan tumpul maupun duri yang panjang dan runcing. Nah, duri pada Echinodermata terbentuk karena adanya penyusun utama yakni magnesium dan kalsium karbonat yang diperoleh dari perairan di sekitarnya. Kemudian, duri pada Echinodermata mengandung 2-25 mol persen ion magnesium dan 75-98 mol persen kalsium karbonat. Kandungan magnesium tersebut lebih tinggi dibandingkan kandungan magnesium yang menyusun kerangka pada koral. Namun demikian, kandungan magnesium pada pembentukan duri Echinodermata juga dipengaruhi oleh suhu air yang ada di sekitarnya. Dan duri pada Echinodermata melekat pada suatu lempeng kalsium karbonat yang biasa disebut dengan testa. Nah, sendolar. Kita harus mengetahui bahwa sendolar termasuk dalam kelas Echinoidea dari filum Echinodermata yang memiliki bentuk tubuh irregular, artinya bentuk tubuhnya bilateral dan pipi atau oval tanpa lengan. Sendolar biasanya ditemukan pada perairan yang berpasir atau berlumpur. Sendolar merupakan biota berangkat keras dan tersusun dari lempeng kalsium karbonat. Pada permukaan tubuhnya, pada bagian atas terdapat polai berbentuk bunga dengan 5 kelopak yang biasa disebut dengan petals. Sekilas, pola tersebut mirip dengan bintang laut. Walaupun sendolar ini memiliki kelas yang sama dengan landak laut, namun perbedaan yang mendasar dapat dilihat dari bentuk fisiknya, di mana landak laut memiliki duri yang panjang dan runcing, sedangkan sendolar sebaliknya. Nah, duri pada sendolar dapat ditemukan di seluruh permukaan tubuhnya, tetapi duri-duri tersebut terlihat hanya seperti kain ludruk karena hanya berupa duri-duri kecil.
Duri memiliki rambut-rambut kecil pula yang disebut dengan silia. Selain duri kecil di permukaan, ada organ kecil yang disebut dengan pedicellari. Di perairan yang tenang, sendolar biasanya hidup dengan bagian bawah tubuhnya terkubur dalam pasir dan bagian atas menonjol keluar pada suatu sudut. Dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, jika arus terlalu deras, sendolar akan rata dan bersembunyi di dalam pasir, sehingga duri-durinya tidak dapat teridentifikasi karena sudah tidak lagi diperlukan untuk perlindungan dan telah dimodifikasi. Selain itu, duri pada sendolar tidak bisa teridentifikasi jika hewan tersebut sudah mati. Dapat dilihat pula pada gambar di atas, perbandingan antara sendolar yang masih hidup dan yang sudah mati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak dari filum Echinodermata. Jadi sistem ini berfungsi untuk bergerak, bernafas, atau membuka mangsa. Pada hewan di air laut masuk melalui lempeng dorsal yang berlubang-lubang kecil yang disebut dengan madreporid menuju ke pembuluh batu. Kemudian dilanjutkan ke saluran cincin yang mempunyai cabang kelima tangannya atau disebut saluran radial. Selanjutnya ke saluran lateral. Nah, pada setiap cabang terdapat deretan kaki tabung dan berpasangan saluran semacam gelembung berotot atau disebut juga ampula. Dari saluran lateral, air masuk ke ampula. Nah, saluran berakhir di ampula. Selanjutnya adalah saluran reproduksi. Echinodermata itu mempunyai jenis kelamin terpisah seperti yang dijelaskan pada ciri umum pada awal tadi, sehingga ada yang jantan dan betina fertilisasi terjadi di luar tubuh, yaitu dalam air laut. Telur yang telah dibuahi akan membalas secara cepat menghasilkan blastula dan selanjutnya berkembang menjadi gastrula. Kemudian gastrula ini akan berkembang menjadi larva. Larva atau disebut juga diplanaria itu berbentuk bilateral simetri. Larva ini berenang bebas di dalam air mencari tempat yang cocok hingga menjadi branchidaria, lalu mengalami metamorfosis dan akhirnya menjadi dewasa. Setelah dewasa, bentuk tubuhnya berubah menjadi radial simetri. Selanjutnya adalah sistem pernafasan dan ekspresi. Nah, Echinodermata itu bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchi atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pedicellaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pula beberapa jenis Echinodermata yang bernafas dengan menggunakan kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel tubuh akan diangkut oleh amubastei atau sel-sel amuboid ke dermal branchi untuk selanjutnya dilepas ke luar tubuh. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah Echinodermata umumnya tereduksi. Sukar diamati. Sistem peredaran darah itu terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi bagian mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Kemudian sistem sarafnya itu terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada lengan-lengannya. Pada sistem pencernaannya itu, sistem pencernaan hewan ini sudah sempurna. Dimulai dari mulut yang posisinya berada di bawah permukaan tubuh, kemudian diteruskan melalui faring ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus dan berakhir di anus. Baiklah, saya Nura Syapadila akan menjelaskan mengenai strategi makan kelompok Echinodermata. Strategi makan kelompok Echinodermata sangat bervariasi. Tidak ada satu cara makanan atau teknik yang dimiliki oleh semua Echinodermata. Metode makan yang berbeda meliputi. Yang pertama, penyaringan makanan pasif.
yang merupakan organisme yang menyerap nutrisi dari air yang lewat. Beberapa echinodermata menggunakan lengan panjang mereka untuk menangkap partikel massa makanan yang mengambang dalam arus. Selanjutnya, pengumpan deposit, yang merupakan organisme yang memakan potongan-potongan kecil bahan organik, biasanya di lapisan atas tanah. Teripang merupakan pengumpan deposit, hidup di dasar laut. Mereka makan partikel kecil yang biasanya berlimpah di lingkungan yang mereka huni. Selanjutnya, gazers, seperti landak laut, adalah organisme yang memakan tanaman yang tersedia. Bulu babi adalah omnivora, makan baik tanaman dari hewan. Landak laut terutama memakan ganggang pada karang dan batu, bersama dengan materi yang membusuk seperti ikan mati, kerang, spons, dan teritip. Selanjutnya, pemburu aktif, yang merupakan organisme yang aktif memburu mangsanya. Banyak bintang laut adalah predator, memakan moluska seperti kima dengan mencongkel terpisah cangkangnya dan benar-benar mendapatkan perut mereka yang ada di dalam cangkang moluska untuk mencerna daging. Jadi, salah satu hewan echinodermata adalah bintang laut. Bintang laut dapat mendeteksi kehadiran makanan dalam jarak tertentu. Di bagian ujung dari tangan bintang laut terdapat titik-titik sensor yang peka terhadap rangsang mekanik, rangsang kimia, dan cahaya. Kaki tabung yang terdapat di ujung tangan juga mempunyai kemampuan sebagai organ sensor. Dengan kemampuan sensor ini, seekor bintang laut dapat mengetahui arah dan posisi sumber makanan. Pada echinodermata, secara umum dikenal apa yang disebut sebagai pencernaan kulit atau skin digestion. Dalam hal ini, seluruh permukaan tubuh atau kulit mempunyai kemampuan untuk secara langsung menyerap zat hara yang terlarut dalam massa air di sekitarnya. Sebagai anggota dari kelompok echinodermata, pada bintang laut juga dikenal sistem pencernaan kulit. Bintang laut dapat memburu mangsa, menelan, dan kemudian mencernanya dalam lambung. Adalah merupakan cara yang paling umum pada kebanyakan biota laut. Cara ini dikenal juga oleh bintang laut. Sebagian besar anggota kelompok bintang laut mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan bagian lambungnya ke arah makanan. Kemudian dengan bantuan cairan lambung, bagian lunak dari hewan mangsa diserap ke dalam kantung lambung. Bintang laut tidak selalu harus membuka cangkang kerang dengan sempurna. Sedikit celah saja cukup untuk menjulurkan lambungnya. Kemampuan menjulurkan lambung ini tidak saja menjadi milik kelompok karnivora, tetapi juga dipunyai oleh kelompok omnivora dan pemakan penyapu. Dapat ditambahkan bahwa cara makan dengan jalan menjulurkan bagian lambung terutama ditujukan kepada mangsa yang berukuran besar. Untuk mangsa yang berukuran kecil, caranya adalah dengan jalan ditelan langsung, sebagaimana umumnya dilakukan oleh biota lain. Cara yang unik untuk menangkap mangsa adalah dengan bantuan miniatur organ yang disebut sebagai pedicellaria. Sistem saraf echinodermata dikenal dengan saraf. Echinodermata tidak mempunyai otak dan hanya mempunyai cincin saraf pusat atau yang disebut dengan ring nerve, serta cabang saraf atau yang disebut radial nerves yang menyebar pada lengan atau bagian tubuhnya yang simetris radial, tepatnya di bawah kulit mereka. Ini menyebabkan koordinasi yang terjadi dapat berjalan lambat. Walaupun begitu, echinodermata sensitif terhadap sentuhan, cahaya, suhu, dan keadaan air di sekitarnya. Karena pada umumnya echinodermata mempunyai kaki tabung pada tubuhnya yang membantunya dalam gerak, dan juga pada kelompok tertentu ditemukan suatu bagian yang dinamakan A-spot. A-spot berupa kumpulan aseli yang mengandung sel epitel berpigmen yang dapat merespon cahaya dan terdapat sel sensori di antara itu.
dapat dilihat pada gambar beberapa kelas dari filum Echinodermata, mulai dari Astoridea, Echinoidea, Holoturoidea, Crinoidea, dan Ophioidea. Baik, perkenalkan nama saya Salvarini Arsan. Saya akan menjelaskan kunci identifikasi dari filum Echinodermata. Yang pertama adalah dari kelas Echinoidea. Adapun ordo yang saya ambil dari kelas ini, yang pertama adalah Lepodecentroida, kemudian ada Clypeastroida, kemudian ordo Spathogoida, ada ordo Chamaradonta, dan ada ordo Aulodonata. Selanjutnya itu adalah kita membuat persamaan dari masing-masing ordo tersebut. Jadi yang pertama adalah berdasarkan struktur tubuhnya. Jadi ada yang radial pentamerous dan ada yang bilateral. Kemudian radial pentamerous itu dibagi menjadi dua. Ada yang fleksibel dan kaku. Nah, kalau yang fleksibel itu adalah dari ordo Lepodecentroida dan yang kaku itu dari ordo Aulodonata. Selanjutnya, dari struktur tubuh bilateral itu dapat dibagi dua lagi berdasarkan lentera aristolenya. Ada yang berkembang dan ada yang tidak berkembang. Yang berkembang itu dia dapat dibagi lagi berdasarkan keberadaan giginya. Ada yang memiliki gigi dan ada yang tidak memiliki gigi. Yang memiliki gigi adalah ordo Chamarodonta, sedangkan yang tidak memiliki gigi itu adalah ordo Clypeastroida. Sedangkan lentera aristolea yang tidak berkembang itu adalah dari ordo Spathogoida. Selanjutnya itu adalah kita memberi penomoran, yaitu radial pentamerous 1A, bilateral itu 1B, kemudian fleksibel 2A, dan kaku itu 2B. Selanjutnya itu adalah lenteranya, ada yang berkembang 3A dan tidak berkembang itu adalah 3B. Selanjutnya berdasarkan keberadaan gigi, yaitu 4A dan 4B. Berikut adalah kunci dikotom ordo dari kelas Echinoideae, yaitu didapatkan dari Lepodocentroida itu adalah 1A, 2A, ordo Aulodonata itu 1A dan 2B, ordo Spathogoida itu adalah 1B dan 3B, ordo Clypeastroida itu adalah 1B, 3A dan 4B, dan ordo Chamaradonta itu adalah 1B, 3A dan 4A. Selanjutnya adalah kelas Holoturoideae. Yang pertama adalah ordo Mulpadoria, ordo Apoda, ordo Dendrochirota, dan ordo Aspidochirota. Berikut adalah gambar dari masing-masing ordo tersebut. Selanjutnya adalah kita membuat seperti kelas tadi, yaitu membuat persamaannya. Yang pertama itu berdasarkan struktur tubuhnya. Ada yang posterior meruncung ke bagian aboral, dan ada yang oral dan aboral ukurannya itu sama. Kalau posterior meruncung ke bagian aboral itu adalah ordo Mulpadoria. Kemudian kalau oral dan aboral ukurannya sama itu masih bisa dibagi berdasarkan keberadaan kaki tabung. Ada yang tidak memiliki kaki tabung dan ada yang memiliki kaki tabung. Yang tidak memiliki kaki tabung itu adalah apoda. Yang memiliki kaki tabung itu masih bisa dibagi lagi berdasarkan bentuk dan susunan cabang tentakelnya. Ada yang menyerupai ranting pohon dan ada tentakel biasa. Kalau tentakel biasa itu adalah dari ordo Aspidochirota dan yang menyerupai ranting pohon itu adalah dari ordo Dendrochirota. Berikut adalah kunci dikotom ordo kelas Holoturoideae, yaitu didapatkan Dendrochirota itu adalah 1B, 2B, dan 3A, dari ordo Apoda itu 1B dan 2A, ordo Mulpadoria itu adalah 1A, dan ordo Aspidochirota itu adalah 1B, 2B, dan 3B. Selanjutnya adalah kelas Ophioidea, yaitu ordo yang saya ambil adalah ordo Ophioidea dan ordo Euryale. Berikut adalah gambar dari masing-masing ordo tersebut. Selanjutnya persamaannya itu yang pertama berdasarkan jumlah lengannya. Jadi ada yang memiliki 5 lengan yaitu ordo Ophioidea dan ada yang memiliki lebih dari 5 lengan yaitu adalah ordo Apoda.
Selanjutnya kita memberi penomoran yaitu 1A untuk yang memiliki 5 lengan dan 1B yang memiliki lebih dari 5 lengan. Berikut adalah kunci dikotom dari kelas Ophiuridae, yaitu Ophiuridae adalah 1A dan Euryale itu adalah 1B. Selanjutnya adalah kelas Asteridae. Ordo yang saya ambil yaitu ada Parsipulata, Spinolosida, dan ada Phanerosonia. Berikut adalah gambar dari masing-masing ordo tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat persamaannya lagi. Yang pertama itu dari habitatnya. Jadi ada yang di dasar laut atau pasir dan ada di bebatuan atau bebatuan di laut. Di dasar laut atau pasir itu dapat langsung kita tebak bahwa itu adalah ordo Phanerosonia. Kemudian kalau di bebatuan di laut itu masih bisa dibagi berdasarkan lempeng marginal pada lengannya. Ada lempeng marginal lengan mencolok dan ada yang sederhana. Yang sederhana itu adalah ordo Parsipulata dan yang mencolok itu adalah Spinulosa. Kemudian kita memberi penomoran yang 1A di dasar laut, 1B di bebatuan, kemudian berdasarkan lempeng marginal pada lengannya itu yang mencolok adalah 2A dan yang sederhana itu adalah 2B. Nah, berikut adalah kunci dikotom dari ordo dari kelas Asteridae, yaitu Phanerosonia itu adalah 1A, Spinulosa itu adalah 1B dan 2A, dan Parsipulata itu adalah 1B, 2B. Kemudian ada dari ordo Comulida, yaitu kita ambil famili Camestridae, famili Pentastrinidae, dan famili Anthenolidae. Berikut adalah gambar dari masing-masing famili tersebut. Selanjutnya kita membuat persamaan seperti kelas sebelumnya, yaitu yang pertama berdasarkan struktur cirinya. Ada yang memiliki ciri sedikit dan ada yang memiliki tangkai dan cirinya itu panjang. Kalau cirinya sedikit itu langsung dapat kita katakan adalah famili Comastreidae. Kemudian kalau tangkai dan ciri panjang itu masih bisa dibagi, yaitu ada keberadaan cirinya itu di dasar atau tidak ada, dan dewasa itu dia mempunyai ciri di dasar. Jika dewasa dia mempunyai ciri di dasar, maka itu adalah famili Anthenolidae, dan keberadaan ciri di dasar itu tidak ada, itu adalah famili Pentaceridae. Kemudian kita memberi penomoran, yaitu ciri sedikit 1A, tangkai dan ciri panjang itu 1B, keberadaan ciri di dasar itu tidak ada itu adalah 2A, dan jika dewasa mempunyai ciri di dasar itu adalah 2B. Nah, berikut adalah kunci dikotom dari ordo famili dari ordo Comutulida, yaitu famili Comastreidae itu adalah 1A, famili Pentaceridae itu 1B dan 2A, dan famili Anthenolidae itu adalah 1B, 2B. Pergerakan ekiodermata. Sebenarnya ekiodermata tidak memiliki kaki, tapi memiliki sejenis kaki palsu untuk pergerakannya. Bagaimana pergerakan kaki pada ekiodermata? Sistem ambulakral merupakan sistem yang berfungsi untuk bergerak atau membuka mangsa dengan memanfaatkan tekanan air. Pada sistem ambulakral, air akan masuk melalui metropolit menuju kaki tabung sehingga ekiodermata dapat bergerak. Apakah bulu babi memiliki kaki? Apakah pergerakannya menggunakan duri? Iya, dia mempunyai kaki. Echinoidea itu bergerak dengan kaki tabung dan duri-duri. Pada Echinoidea itu oxicula pelat kapur di bawah epidermis menyatu sehingga membentuk tempurung yang keras. Adakah kelompok hewan ekiodermata yang tidak pernah bergerak? Apakah dikarenakan kelompok ini tidak memiliki kaki? Pada sebagian hewan dari filum Echinodermata bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral atau kaki pembuluh. Gerakan pada kaki ambulakral itu dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air
Kaki ambulakral itu memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernapas dan membuka cangkang mangsa buruannya. Sistem pembuluh air terdiri dari bagian-bagian berikut. Metroporit merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. Metroporicus itu saluran batu, yaitu saluran penghubung antara metroporit dengan saluran cincin sacromalaris atau saluran cincin, merupakan saluran melingkar yang mengelilingi mulut saluran radialis, yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki. Setiap kaki ambulakral, kaki tabung, berhubungan dengan gelembung otot yang disebut ampula. Pada sebagian hewan ekidermata yang pergerakannya tergantung pada kaki ambulakral seperti bintang laut, jika ampulanya berkontraksi, maka air akan tertekan masuk ke dalam kaki ambulakral yang berakibat ambulakral berubah menjulur panjang. Dan apabila bintang laut akan bergerak ke sebelah kanan, maka kaki ambulakral di sebelah kanan akan memegang benda di bawahnya sementara kaki lain bebas. Selanjutnya, ampula akan mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk sehingga ambulakral yang memegang benda tadi memendak dan menyeret tubuhnya hewan ini ke arahnya. Di samping kaki ambulakral pergerakan bintang laut dalam air dibantu oleh lengan-lengannya. Nah, kalau selesai ini langsung tersimpan videomu di